negeri Syam dengan modal yang diperoleh dari Khadijah. Ibnu Ishaq berkata, Khadijah binti Huwailid adalah salah seorang wanita pedagang yang memiliki banyak harta dan bernasab baik. Dia menyewa banyak kaum lelaki untuk memperdagangkan hartanya dengan sistem bagi hasil. Baik, cukup Bu. Ya, nanti silakan dibaca. Ya, jadi intinya di poin yang kedua ini, walaupun temanya tentang gembala kambing, yang kedua adalah terkait dengan pekerjaan Nabi. Tadi kan disebutkan, ya kalau Nabi itu ketika masa remaja itu kan tidak punya pekerjaan tetap. Ya, tidak punya pekerjaan tetap. Istilahnya Rasul itu pekerjaannya serabutan. Apapun beliau lakukan selama itu apa Bu? Itu halal. Ya, bahkan termasuk apa? Pekerjaan yang paling rendah pun Rasul lakukan itu apa? Menjadi penggembala kambing. Nah, yang kedua pekerjaan Rasul ketika sudah menginjak usia 25 tahun, ini sudah mulai bisnis nih Bu. Ya, dulu sudah diajarkan oleh pamannya Abu Thalib ketika masih usia kecil. Ya, diajak ke Syam, tapi ketemu dengan pendeta. Ya, pendeta Jurjis atau Jirjis, kemudian nyuruh apa? Ini anak ini bahaya nih kalau dilanjutkan perjalanan. Nanti khawatir dibunuh. Udah, suruh pulang aja. Ya. Itu kan sedang dilatih bisnis oleh sang paman. Maka ketika di usia 25 tahun, ya beliau sudah punya modal bisnis seperti itu ketika dengan pamannya. Ya, maka ketika kemudian 25 tahun beliau bekerja sama dengan Khadijah. Ya, bahkan di sini Khadijah itu apa Bu? Beliau menyewa banyak kaum lelaki untuk memperdagangkan hartanya dengan sistem bagi hasil. Tapi di antara yang menemani Rasul dalam berdagang namanya siapa Bu? Ya, di sini ada. Ada di yang bawahnya. Beliau juga didampingi oleh seorang pembantunya, yaitu pembantu Siti Khadijah bernama Maisarah. Maka para ulama menyatakan, ya, Khadijah itu seorang bisnis, kalau laki-laki bisnisman, perempuan, businesswoman, betul ya? Ya, jadi Siti Khadijah merupakan bisnis woman, ya, seorang perempuan pebisnis, dan kemudian dilihat dari sisi ekonomi. Kenapa Khadijah itu sosok yang dikenal dengan seorang pebisnis? Ya, padahal seorang perempuan. Jadi yang pertama, memang Khadijah itu seorang yang kaya raya. Ya, termasuk dari kalangan yang istilahnya, ya bangsawannya, ya Quraisy ketika itu. Ya, kalangan yang kaya. Termasuk kalau Bu, suami Siti Khadijah sebelum dan Rasul itu kan punya 2 suami sebelumnya. Ya, menikah dengan yang satu, punya anak 3, punya anak 1 ya. Kemudian nanti meninggal. Ini pedagang juga nih Bu suaminya. Ya, kemudian nikah lagi dengan yang kedua, punya anak 3. Jadi Siti Khadijah ya punya anak itu bawaan gitu ya, 1 perempuan, 3 laki-laki. Nah, kedua-duanya ini Bu, suaminya meninggal semua. Dan semuanya apa Bu? Saudagar. Ya, jadi suaminya seorang saudagar, yang berikutnya juga yang kedua juga seorang saudagar, maka bagaimanapun itu akan ada pengaruh kepada istri. Ya, jadi ketika suami juga seorang saudagar, ya seorang pebisnis, maka si istri pun gimana Bu? Itu otomatis ya, maka Khadijah sudah terlatih dan terdidik itu. Ya, sehingga sebelum kemudian ketika sedang statusnya janda begitu, ya maka suami yang 2 ini sudah meninggal semua Bu. Istilahnya apa? Janda ditinggal. Betul Bu ya. Janda tinggal mati suami. Ya, janda tinggal mati suami, dan kedua suaminya itu yang meninggal tadi, itu semuanya apa Bu? Pebisnis semua. Ya, bahkan termasuk anak-anak Siti Khadijah yang 4 tadi itu Bu, bawaan itu. Itu statusnya ketika Rasul jadi nabi, semuanya orang Islam semua. Ya, berarti apa? 4 anak Siti Khadijah sebelum menikah dengan Rasul, berarti apa Bu? Mereka semuanya adalah sahabat, ya sahabat Nabi. Ya, jadi sahabat Nabi itu Bu, sahabat itu artinya apa? Orang yang hidup bersama dengan Nabi, kemudian bertemu dengan Nabi dalam keadaan Islam, dan meninggal pun dalam keadaan Islam. Maka 4
ya bahasa ininya 4 anak tiri Rasul itu semuanya apa? Ya semuanya sahabat. Ya semuanya Islam. Semuanya Islam, ya semuanya adalah orang-orang yang baik. Nah, maka sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya maka Siti Khadijah kenapa beliau maju dalam bisnisnya? Paling tidak dalam buku ini disebutkan yang pertama memberi upah. Jadi ada sistem gaji, sistem upah. Ya, jadi kalau sistem upah itu gimana, Bu? Ya, misal ada karyawan beliau tuh yang memang digajinya bulanan. Ya, tapi ada juga yang sistemnya apa, Bu? Bagi hasil. Ya, misal kalau bagi hasil ya gambarannya ya misal gimana, Bu? Ini ada barang dari saya, misal harga ya 100.000 misal gitu ya, 100.000 nanti udah ya saya kasih untuk kamu misal 20%. Ya, jadi ada yang sistem gaji, sistem upah, ada yang juga sistem bagi hasil. Ya saya yakin lah mungkin di antara ibu yang berkecimpung dalam dunia bisnis kan begitu, Bu ya. Mungkin di antara karyawan ibu ada yang sifatnya gimana, Bu? Memang digaji. Ya pokoknya gajinya bulanan, mau laku mau enggak, pokoknya Pak gaji sebulan sekian. Atau misalnya yang sistem nanti kalau laku selain gaji kamu juga dapat ya bonus misal. Ya itu yang dilakukan Siti Khadijah begitu. Ya termasuk juga dengan Nabi kita. Ya dengan Nabi itu kan juga bagi hasil. Ya bagi hasil walaupun sebagian cerita menyebutkan ya Rasul itu Bu sosok yang kalau menjual itu mudah. Istilahnya kalau misal dari Siti Khadijah itu dapat harga udah dari saya ini harganya 60.000, ya harga dasarnya terserah. Anda mau jual berapa? Oleh Nabi, Bu, ketika ada yang bilang saya hanya punya uang 60.000. Berarti Rasulullah yang dapat modal saja. Oleh Rasul gimana, Bu? Dikasihkan. Ya maka Rasul itu punya prinsip kalau kemudian menjual tidak mempersulit dan kalaupun membeli tidak mempersulit. Ya, kan ada dalam hadisnya, Bu, rahimallahu rajulan samhan idza qada wa idza qada wa idza ba'a wa idza ishtara. Ya, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan Allah akan memberikan rahmat kepada orang yang kalau dipinjemi dia mudah minjamkan dan kalau punya utang dia mudah untuk membayar. Nah, ini kondisi sudah berubah nih. Ya, zaman Nabi itu begitu, Bu, anjurannya. Kalau minjemkan tidak mempersulit dan kalau kalau bayar, kalau ngutang tidak mempersulit. Itu zamannya begitu dulu. Nah, sekarang kalau kita kemudian terlalu mudah meminjamkan, nah masalahnya apa? Masyarakat sudah terkena penyakit sulit untuk bayar. Ya, itu dulu pernah kita sampaikan, Bu ya, kalau datang kayak nangis ya, terlihat gitu susahnya. Bagaimana agar hati ibu, perasaan ibu kemudian terbawa suasana gitu ya. Tapi ketika sudah dikasih, yang kemudian diingatkan, Bu, ini mana ini sudah jatuh tempo. Kemudian apa? Oh iya, nanti besok saya bayar. Tunggu besok, kemudian besok lagi. Ya. Nah, itu nanti kalau kemudian orang yang mempermudah memberikan pinjaman dan orang yang kemudian mudah dalam membayar utangnya, itu Allah rahmati. Kira-kira kalau nunda-nunda pembayaran utang gimana? Ya Allah jauhkan dari rahmat. Maka dalam riwayat Bukhari, ya Nabi menyatakan matyul ghani dzulmun. Ya, orang yang mampu untuk bayar tapi suka nunda-nunda, maka apa? Orang itu telah melakukan kezaliman. Ya, kezaliman itu kan bisa terkena dengan dosa besar. Ya, dia mampu bayar tapi apa? Dia mempersulit. Ya, jadi ada orang yang Allah rahmati, yaitu orang yang punya meminjamkan dia mempermudah, kemudian punya utang juga dia mudah bayar, dan yang kedua punya apa, Bu? Allah memberikan rahmat kepada pembeli dan penjual yang mempermudah. Misalnya tukang sayur nih, Bu. Ya, harga sayuran 5.000. Ibu tawar, Bu, bisa enggak nih? Ya 2.000 satu. Nah, itu namanya pembeli yang mempersulit. Ya, udah dorong-dorong, udah keringatan. Ya, misal dijual 5.000, ibu tawar tidak tanggung-tanggung. Ya, kan suka ada, boleh nawar tapi jangan sadis. Ya, kalau nawar harga 5.000,
ibu tawar kemudian 2.000, 3.000, itu sadis atau tawaran manis itu? Nah, itu tawaran sadis itu. Kecuali misal ada pedagangnya yang misal udah siang-siang nih, udah Bu, ya sambil iseng misalnya dioperasi ya, bisa nggak nih Pak harga berkurang? Oh iya nggak apa, ini udah penghabisan. Ya, tapi kemudian tadi, ya kalau kemudian Pak menjadi, kan Ibu kalau datang ke mall, coba Ibu datang ke misal mau makan di mana, di Pakuwon gitu ya, bisa nawar Bu di sana? Kan nggak bisa nawar, ya harga pas. Ngambil, oh udah bayar. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa kalau kepada pedagang kecil, ya pedagang pejalan kaki, kita masih tega untuk nawar. Ya. Misal ini berapa Bu? Oh 5.000. Gimana boleh nggak nih saya beli 10.000? Oh jangan 5.000 aja. Nawarnya malah lebih tinggi. Tapi ini yang tadi sekalian. Ya maka kalau menjadi pembeli, ya tahu apa? Permudah dalam. Kalau 5.000 ya sudah, ya kasihan juga ada 5.000. Ya, kemudian kalau jadi penjual, ya juga mempermudah. Ya, mungkin Ibu pernah saya sampaikan ya, di Madinah itu, ya di Madinah ada ini yang ceritakan beliau lulusan Madinah dan ketika di Mesir tetangga saya, sekarang jadi ketua MUI Jakarta. Ya, Ustadz Faiz. Ya, Ustadz Faiz putra Kiai Syukron Makmun. Itu beliau lulusan Madinah. Ketika kuliah di Mesir itu bertetangga dengan saya. Ini tempat yang saya tinggali, kemudian dia tinggal di situ. Jadi persis berdekatan. Dia menceritakan di Madinah itu ada pedagang ya yang khusus yang untuk selimut. Nah, harga selimut di situ yang paling murah 300 real. Ya, 300 real. Nah, terus ada orang miskin, ya, ada orang miskin yang kemudian dia datang ke toko itu Bu, dan langsung dilayani oleh ownernya, oleh pemiliknya. Ya, dia bilang, saya punya uang 100 real dan saya pesan selimut 4 yang harga 25 real. Jadi 100 real ingin dapat berapa Bu? 4. Padahal harga selimut di situ yang paling murah 300 real. Nah, yang miskin ini tidak tahu harga selimut di situ. Tapi dia hanya bilang saya punya uang 100 real, saya tolong carikan selimut yang harganya 25 real. Saya butuh 4. Sebenarnya saya butuh 5 kata dia. Ya karena saya, istri saya, 3 anak saya. Tapi nggak apa-apa. Ya karena uang saya hanya 100 real, saya minta 25 realan. Nanti 1 selimut biar saya dan istri saya. Yang 3 buat anaknya. Kemudian pemilik toko gimana Bu? Dia tidak mengusir, dia tidak menghardik, dia tidak mengatakan nggak bisa ini uang 100 real dapat apa. Ya, si pemilik tidak mengatakan di toko saya nggak ada yang harga 100 real. Tidak mengatakan minimal 300 real, dia tidak. Langsung, oh iya baik, saya akan pilihkan. Langsung diambilkan, ya 4 selimut yang harga 300 realan itu, berarti sudah berapa tuh? 4 kali 300 real, berarti apa? Sudah 1.200 real. Nah, dia kata ownernya, kata pemiliknya, ini 4 selimut, tapi berhubung kamu belinya 4, saya kasih bonus 1. Jadi kamu dapat 5 selimut. Berarti berapa ratus real? 1.500 real. Nah, jadi yang pemiliknya Bu, itu ngasih, tidak bilang harga selimut berapa, tidak mengusir dan seterusnya, enggak, langsung kasih 5 selimut, bahkan keluar kata-kata tadi, berhubung kamu belinya 4 selimut, saya kasih bonus 1. Ibu, si pembeli tadi, dia bahagia, dia gembira, dia pulang ke keluarganya dengan jiwa yang dengan jiwa yang tanda kutip, ya, dengan jiwa yang tinggi. Dia tidak merasa jiwanya rendah. Kan beda kalau dikatakan gini Bu, Pak, ini sebenarnya uang 100 real itu bagi saya nggak ada apa-apanya. Selimut di sini itu minimal harganya berapa? 300 real. Si pemilik itu tidak ngomong begitu. Si pemilik tidak mengatakan sudah, ya uang 100 real saya ambil, kemudian ini sebenarnya tidak dapat apa-apa dari selimut saya ini, tapi saya bersedekah ke kamu. Kira-kira ini pembeli tadi kalau tahu kalau si pemiliknya itu sedekah dan keluar kata-kata sedekah,
Ya, kira-kira pulangnya gimana, Bu? Dia dalam keadaan terhina. Ya, dia merasa rendah. Tapi beda dengan tadi, Bu. Dia ini menggambarkan pemiliknya apa? Sosok yang keikhlasannya sudah tinggi. Dia menyembunyikan sedekahnya. Ya, kan disebutkan dalam hadis, Bu, ya. Sedekah yang terbaik itu tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Si pemilik tadi tidak mengatakan, nih Pak, saya sedekah ke kamu, saya kasih 5 selimut. Dia tidak melakukan kata-kata itu. Ya, jadi apa? Si pemilik tadi dia sembunyikan kebaikannya, disembunyikan infak dan sedekahnya, dan dia biarkan si pembeli tadi yang miskin tadi pulang dalam keadaan apa, Bu? Dengan bahasanya pulang dengan dada, ya, dengan tegak. Tidak ada perasaan apa? Tidak ada perasaan minder, tidak ada perasaan hina, tidak merasa rendah diri. Ya, itu luar biasa. Maka para ulama menyatakan inilah yang dimaksud dengan shadaqatus sirri. Ya, sedekah secara ikhlas, sedekah secara sembunyi-sembunyi itu ya tipenya seperti itu. Ya, dia tidak memberitahu kalau dia sedang bersedekah, dia tidak memberitahu. Nah, maka ini termasuk yang terkena ya dengan apa yang disabdakan oleh Nabi kita, ya rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara. Ya, semoga Allah memberikan rahmat kepada orang yang mempermudah ketika dia menjual dan kemudian ketika dia juga membeli. Tapi kalau tiap hari dan tiap orang datang begitu, nanti bisnisnya enggak. Nah, jadi dia melihat artinya tetap dia harus ada bisnisnya, tapi juga mungkin dia melihat apa? Tetap harus ada bersedekah ya, sampai para penjaga yang lainnya ya, para karyawannya itu sampai protes. Ya, Tuan, kenapa Anda terima uang 100 real? Padahal harga selimut kita minimal 300. Ya, diceritakanlah yang dari itu. Ya, terkait dengan kalau saya menyampaikan ya bahwasanya uang 100 real tidak dapat apa-apa dari selimut ini, nanti kasihan. Ya, dia akan apa? Ya, istilah mentalnya jadi jatuh, ya, mentalnya jatuh. Baik, Ibu sekalian, maka di sini yang dilakukan oleh Sayyidah ya Khadijah, beliau kemudian dalam bisnisnya, dalam dagangnya, ya menggunakan tadi sebutkan ya ada sistem memberikan upah, ya memberikan menyewa kaum lelaki untuk memperdagangkan harta dengan sistem bagi hasil. Juga selain sistem upah, juga ada sistem Bu? Bagi hasil, ya bagi hasil. Karena ini dalam dunia bisnis kan banyak, Bu, ya. Ada nanti terkait dengan akad wakil, ya. Nanti misal wakil itu seperti Nabi menjualkan dagangan punya Siti Khadijah, statusnya bisa jadi wakil juga. Wakil itu statusnya bayangan kita. Ya, jadi kalau kita ini misal kita A, berarti wakil itu A berapa, Bu? A1, karena di bayangan kita. Ya, misal jualkan, ya ini dari saya udah jual 100.000, nanti saya kasih upah. Maka yang menjualkan barang kita statusnya apa? Dia wakil. Ya, atau bisa juga nanti akadnya sedang akad wakil, akad apa, Bu? Ijarah itu jasa. Ya, ini jualkan 100.000, nanti 10% saya kasih atau 20% saya kasih. Ini jualkan 100.000, nanti kamu ambil 20.000 bisa. Nah, itu namanya apa, Bu? Akad dan akad ya jasa tadi. Ya, itu dalam Islam juga dibolehkan. Dan inilah yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah. Dan yang terakhir, Ibu sekalian, kita akan membahas terkait dengan menikah dengan Khadijah. Boleh, Ibu, ada yang baca di alinea pertama saja, agak panjang ya. Ketika beliau pulang ke Mekah, boleh silakan. Menikah dengan Khadijah. Ketika beliau pulang ke Mekah dan Khadijah melihat betapa amanahnya beliau terhadap harta yang diserahkan kepadanya, begitu juga dengan keberkahan dari hasil perdagangan yang belum pernah didapatinya sebelum itu, ditambah lagi informasi dari Maisarah pembantunya tentang budi pekerti beliau, kejadian kejujuran dan keamanahannya, maka dia seakan menemukan apa yang dicarinya selama ini, calon suami.
Padahal banyak kaum laki-laki bangsawan dan pemuka yang sangat berkeinginan untuk menikahinya, namun semuanya dia tolak. Iya, baik, terima kasih Bu. Ya, jadi ini mulai di sini bahasa Jawanya walaupun seorang Sunda ada istilah meeting tresno. Ya, jadi karena itu sudah populer Bu ya. Mau lintas bahasa hafal. Ibu Ismariah juga bukan Jawa Bu ya. Betul Bu ya, meeting tresno. Mana yang dari Jawa? Yang dari Jawa siapa Bu? Nah, itu artinya apa Bu? Ya. Jadi lama-lama tumbuh cinta. Ini fitrah Bu ya. Ini fitrah. Bahkan yang pertama suka itu bukan Nabi. Ya, yang pertama kali tumbuh cinta itu siapa Bu? Justru Siti Khadijah. Nah, ini luar biasa nih. Ya, karena Nabi sosok yang jujur, yang amanah. Tapi kan dari sisi rupa Nabi gimana Bu? Iya, manusia terganteng itu ya Nabi. Ya, artinya wajar lah ya. Sudah gagah, ganteng, jujur. Nah, itu udah, pokoknya Nabi itu udah inilah idaman semua wanita istilahnya. Ya Bu ya, termasuk ya Siti Khadijah. Ya, padahal para bangsawan, laki-laki lain yang berduit begitu Bu ya. Yang duitnya sudah tidak bisa dihitung ya, tanpa seri begitu. Itu sudah antri semuanya pada Khadijah. Tapi ala Siti Khadijah gimana Bu? Ditolak, beliau tidak mau. Nah, ternyata ditemukanlah sosok yang sesuai dengan kriteria beliau. Ya, jadi istilahnya tidak ada yang bisa menggantikan suami-suami sebelumnya kecuali Rasul ini. Ya, maka diutarakanlah keinginan Khadijah itu. Nah, di bawahnya Bu, melalui siapa? Boleh dibaca? Boleh? Yang keduanya? Nah, boleh, silahkan. Akhirnya dia menceritakan keinginan hatinya kepada teman wanitanya, Nafisah binti Munayyah, yang kemudian bergegas menemui beliau dan meminta kesediaan beliau untuk menikahi Khadijah. Terus, ya. Beliau pun menyetujuinya dan menceritakan hal tersebut pada paman-pamannya. Kemudian mereka mendatangi paman Khadijah untuk melamar keponakannya. Maka pernikahan pun berlangsung setelah itu dan akad tersebut dihadiri oleh Bani Hashim dan para pemimpin muda. Baik, terima kasih Bu. Ya, jadi kita lihat Bu ya, ternyata Siti Khadijah punya teman curhat. Nah, gitu Bu. Ya, jadi prosedurnya ketika seorang wanita itu menginginkan seorang laki-laki, kalau dilihat dari prosedur Siti Khadijah itu tidak mengutarakan langsung. Ya, jadi Siti Khadijah tidak mentang-mentang bos begitu Bu. Ya, dipanggillah Muhammad, sini. Saya mau ngobrol berdua, enggak begitu. Ya, tapi apa Bu? Siti Khadijah curhat dulu kan begitu Bu ya, ibu-ibu ya. Ngobrol dulu, curhat dulu dengan bestinya gitu ya. Ya, mungkin ibu kandu Muhammad kok ganteng banget gitu ya. Terus jujur dan pokoknya gitulah. Ya, maka Nafisah mengatakan kamu mau? Iya, saya mau. Ya udah kalau gitu, ya maka Nafisah menjadi apa Bu? Bahasa kita menjadi macomlang, betul? Ya, ini agak silau ini. Matahari. Ya, jadi menjadi macomlang, menjadi perantara. Ya, ini macomlang sekarang udah macam-macam nih Bu. Ya, saya pernah ketemu dengan macomlang itu. Ya, macomlang itu ya. Macomlang, pakai B. Ya, dengan macomlang itu dia bilang gini ke saya kalau jadi macomlang itu kalau jadi saya minta kepada laki-lakinya atau kepada yang minta dicarikan itu 5 juta. Wah, enak juga itu Bu ya. Misal gini, Ustaz, tolong carikan buat saya calon suami. Nah itu kalau dapat tuh, kalau jadi ya saya harus minta 5 juta. Itu yang ini bukan saya, bukan. Tapi saya ngobrol dengan orang. Ya, dengan orang yang cerita ke saya. Ya. Cerita ke saya, dia kalau jadi macomlang itu tidak free. Ya, istilahnya biro. Ya, biro jodoh. Ternyata apa? Itu kalau jadi ya kepada orang yang minta dicarikannya itu berapa? 5 juta. Ternyata saya ngobrol dengan yang lain lagi Bu.
Ada yang lain itu apa? Kalau dia minta berapa itu? 55 juta. Ya, karena yang dia carikan istilahnya apa? Ya, istilahnya apa? Kan dia minta kriteria gini-gini ya. Berarti kan dia harus ada usaha berat juga itu macam Melang ini. Ya, ya intinya begitu. Ya kalau Nafisa dengan Khadijah gratis tuh. Ya, karena bestie kan. Ya, maka Nafisa binti Unayyah ini apa? Nemuin Nabi. Kan biasanya gitu Bu ya, kalau orang itu, kalau misal Siti Khadijah itu suka dengan Nabi Muhammad, kalau bicara langsung gimana Bu? Orang yang suka tuh biasanya gimana Bu? Karena perasaan gimana Bu ya? Kayak ada dinding gitu ya, ada penghalang, kayak mau ngomong tuh gimana Bu? Kayaknya keluh gitu. Ya, maka Siti Khadijah menggunakan perantara. Itu siapa? Nafisa. Disampaikanlah kepada Rasul, ternyata apa? Gayung bersambung. Oh ternyata Rasul juga suka. Ya, Rasul juga manusia Bu ya. Fitrah manusia ya suka dan arti ingin. Yang kemudian keinginan Rasul disampaikan ke siapa? Paman-pamannya. Karena Rasul orang kaya bukan Bu. Rasul kan orang kaya. Beliau yatim, ya bahasa kita yatim piatu, enggak punya apa-apa. Sementara calon istrinya ya sosok seorang ya bangsawati, dia seorang saudagar kaya. Maka harus diimbangi dengan paman-pamannya, karena di antara paman-paman Nabi kan ada yang kaya-kaya juga. Ya bahkan tidak tanggung-tanggung Ibu. Disebutkan di sini, ya, yaitu apa? Pernikahan ini, hal ini terjadi 2 bulan sepulang beliau dari Syam. Mas kawin beliau adalah 20 ekor unta muda. Ya, anggap aja lah yang paling rendah. Ya, yang paling rendah ada harga di Mojokerto 1 ekor 100 juta. Berarti Rasul ngasih mahar berapa Bu? 2 miliar. Maka ibu, ya, kalau nanti ibu punya calon menantu, ya bilang ke calon mantunya, saya urusan mahar anak saya nanti ingin sesuai sunnah Nabi. Harusnya ibu dulu ke suami gitu Bu ya. Ya. Kan bilang, ya sunnah Nabi kan banyak gitu ya. Nah, saya ingin pilih sunnah Nabi yang paling berkualitas. Ya, yaitu apa? Sunnah Nabi ketika apa memberi mahar kepada Khadijah. Ya, sebanyak 20 ekor unta. Ya, 1 ekor unta harga Mojokerto yang remaja itu, yang umurnya 3 tahun, itu 100 juta. Ya, berarti apa 100 juta kali 20. Berarti dapat berapa Bu? Ya 2 miliar. Kayaknya calon suaminya kabur itu nggak ada ya, kecuali bagi mereka yang inilah ya, lain lagi yang beruang. Ya, tapi Ibu sekalian itu nggak ada salahnya. Artinya gini, sunnah Nabi itu banyak Bu. Nabi pernah menikahi seorang istrinya juga tanpa, ya dengan apa? Dengan mahar yang kecil. Ya, tapi juga apa? Nabi pernah memberi mahar yang besar. Artinya apa? Nabi itu pernah memberikan contoh kepada kita, kepada umatnya, mulai dari mahar yang terkecil sampai yang termahal Rasul sudah melakukan. Nah, tinggal dikembalikan kepada umatnya, mampu yang mana. Kan ada juga Bu, yang mampunya yang hitungannya miliaran, ada tidak Bu? Ada. Ya, pernikahan yang kalangan ya begitulah ya, yang uangnya banyak. Tapi juga ada, ya Nabi kemudian apa? Menikahi istri. Ya misal bahkan apa disebutkan di antara istri Nabi yang dinikahi oleh Rasul dan mengadakan walimah, itu kan juga terbatas. Tidak semua pernikahan Nabi ada walimahnya. Ya dalam arti walimah yang sederhana, tapi ada juga dengan apa? Yang cukup besar, termasuk dengan Siti Khadijah ini. Ya bahkan satu-satunya istri Rasul yang ketika Rasul menikah bahkan apa? Tanpa ada istri yang lain, hanya siapa? Dengan Siti Khadijah. Nah maka di sini sekalian ada pelajaran penting yang bisa kita ambil. Yang pertama tadi sudah kita singgung, dibolehkan bagi seorang wanita nembak laki-laki. Nembak Bu ya di bahasa kita nih. Ya bagi seorang laki-laki, ya bagi seorang dibolehkan bagi seorang wanita, bagi seorang perempuan nembak laki-laki, bukan hina Bu, bukan. Ya, jadi dalam Islam sekalian. Ya, jadi dalam Islam Ibu, seorang wanita yang nembak laki-laki itu tidak boleh dipandang negatif.
Ya tidak boleh dikatakan oh ini wanita apa ini, nggak boleh gitu. Ya atau misalnya dikatakan ini wanita agresif, jangan juga. Intinya jangan sampai ya menilai negatif kepada seorang perempuan yang apa? Ya, yang nembak laki-laki tadi. Khadijah sudah melakukan. Ya walaupun itu teknis. Ya itu teknis. Bisa jadi gini Bu. Ada yang tipenya langsung. Si perempuan mengatakan, "Ya Rasulullah, nikahi saya." Ada tidak Bu dalam hadis? Ada. Ya dalam Sahih Bukhari ada, dalam Sahih Muslim ada, dan bisa dilihat Bu ya. Dalam kitab nikah disebutkan hadisnya panjang. Ada seorang wanita datang kepada Rasul dan nggak basa-basi Bu, wanita itu langsung menghadap Nabi. Kemudian Nabi, ya perempuan itu mengatakan apa? Ya Rasulullah, nikahi saya. Nggak basa-basi lagi. Akhirnya Pak Rasul lihat dari ujung ini ya Bu, dari ujung kepala sampai ujung kaki dilihat oleh Rasul. Setelah lihat, Rasul nunduk. Dilihat dulu semuanya, dilihat selesai dari atas ke bawah, kemudian Rasul nunduk. Maka ada sahabat melihat Rasul tahu dari body language-nya Rasul itu, Rasul tidak suka. Rasul tidak minat. Ya, Rasul tidak minat. Langsung sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau Anda tidak minat, nikahkan dia dengan saya." Nah, langsung ditembak oleh sahabat. Nah, gantian. Jadi yang wanita nembak Nabi, ya, Nabi kurang minat, kemudian ditembak oleh sahabat. Ditanya oleh Rasul, ya, "Wahai fulan, kamu mau nembak dia, punya apa?" Kalau Nabi nanya punya apa, berarti apa Bu? Kaitannya dengan apa Bu? Dengan hafalan Quran, hafalan hadis, atau tentang materi? Tentang materi. Ya, karena Rasul tahu ternyata apa? Menikah itu butuh bekal materi. Akhirnya sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, saya hanya modal nekat." Ya, modal nekat. Saya tidak punya apa-apa. Ya, tapi saya berani ya nikah dengan dia. Ini luar biasa dulu. Ya, ternyata ya ada modal apa? Modal nekat, modal keberanian. Akhirnya kata Nabi apa Bu? Udah, kalau gitu kamu pulang dulu ke orang tua kamu. Ya, coba tanya ke keluarga kamu, punya apa? Akhirnya beneran Bu pulang. Kemudian kembali kepada Rasul sambil membawa ya sepotong kain. Akhirnya dikatakan, "Ya Rasulullah, ini dari keluarga saya hanya ada ini, yaitu selembar kain." Terus kata Nabi apa Bu? "Kamu kalau nikah nanti dengan dia, dengan modal selembar kain itu, maka kain itu bisa apa? Mau nutup bagian atas, bagian bawah? Kelihatan," kata Nabi. "Nutup bagian bawah, bagian atas? Kelihatan." Nah baru Nabi mengatakan, ma'akan minal Quran. Baru itu terakhir. Ya Nabi baru bertanya, "Ya sudah kalau gitu, kamu sudah punya hafalan berapa Al-Quran?" Nah, maka nanti ini pelajaran Ibu. Mahar itu harus berbentuk materi. Ya, dan materi yang harus bernilai, entah uang, entah emas, udah dua itu. Jadi mahar itu harus berbentuk materi. Kecuali tadi terakhir solusinya, karena sahabat tadi hanya samping Bu, hanya sarung. Ya, udah nggak punya apa-apa lagi Bu. Nah baru Nabi nanya, hafalan Qur'annya berapa yang kamu punya? Ya Bu ya, berapa hafalan Quran? Itu dibolehkan nanti. Ya dibolehkan memberikan mahar, suami memberi mahar, ngajari istri untuk apa? Ya ngaji, ngajari istri untuk hafal Quran. Ya, itu dibolehkan. Tapi itu solusi terakhir. Karena Nabi mengatakan, ya berikanlah mahar kepada para istri meskipun apa? Walau khatiman min hadid. Ya meskipun maharnya itu apa? Berupa cincin terbuat dari besi. Iya Bu ya. Ini gambaran yang kita pelajari apa Bu? Mahar itu harus berbentuk materi. Sampai Nabi mengatakan apa? Meskipun apa? Cincin terbuat dari besi. Ya, tapi Ibu jangan anggap remeh juga besi. Ya, kalau besinya besi roda motor, roda itu yang nggak ada nilainya. Ya, tapi besi itu kan ada Bu. Coba yang palladium itu. Ya, palladium ya. Coba jadi di searching yang punya ini. Harga palladium berapa itu? Itu minimal yang palladium lah.
Palladium itu jauh lebih mahal daripada perak. Ya, rata-rata laki-laki kalau tukar cincin, yang perempuan pakai emas, yang laki-laki pakai palladium itu. Ya tinggal pesan berapa? Berapa Bu harganya? Kan tergantung ya, ada yang ya tergantung gram Bu ya, itu ya. Besi, itu kan besi palladium tuh. Palladium itu besi, tapi dia nilainya mahal. Berapa Bu yang itu? Yang itu berapa? Oh, ada karatnya ya? Coba Ibu, berapa itu palladium? Oh, udah main dolar tuh. Iya. Itu karatnya, artinya pakai karat juga, pakai karat, pakai gram. Ya, jadi Ibu coba lihat sabda Nabi nih. Nabi mengatakan berilah calon istri itu mahar meskipun cincin terbuat dari besi. Nah, Ibu tinggal mainkan kata-kata besi itu. Ya, ada palladium. Terus apa lagi Bu? Besi itu? Itu mahal-mahal itu. Ya, jadi memahami sabda Nabi, jangan kemudian besinya besi karat, besi ya. Ternyata ada besi yang berharga juga, itu luar biasa tuh. Ya. Baik, sekalian ini tidak terasa ya waktunya, sudah jam 9:30, tapi intinya tadi sekalian, ya dibolehkan bagi wanita kemudian untuk apa? Menembak ya, bahasa kita menembak calon suaminya. Kemudian yang kedua bisa dengan cara walinya yang datang, bisa dengan langsung dia, ya. Dan yang ketiga bisa melalui perantara temannya, ya, melalui temannya. Insya Allah nanti kita lanjutkan terkait dengan pembahasan kita, ya masih di tema terkait dengan dagangnya Rasul dan pernikahannya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum saya akhiri mungkin saya kembalikan pada Ibu moderator. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan dari jamaah, saya persilakan.